Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pusat pelatihan dan pedesaan swadaya. Kami yang beranggotakan Dian Fitria Sari Rohmah, Diah Pramasti Irine Putri, Nur Idala, Putri Rohmah Fitriani, Francisco Toti, dan Muhammad Sakur. Selamat menyaksikan. Pengertian Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S adalah lembaga pelatihan atau pemagangan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S sebagai kelembagaan pelatihan petani diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan atau permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya. Hal ini dilandasi oleh adanya fakta keberhasilan petani maju dalam usahanya yang layak dicontoh dan ditiru oleh petani lainnya, sehingga mendorong pemerintah untuk memotivasi petani maju tersebut dalam menumbuhkan kelembagaan pelatihan atau permagangan dari, oleh, dan untuk petani. Kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan baik dari aspek manajemen pelatihan atau permagangan maupun pengembangan usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi baru di bidang pertanian atau agribisnis di tingkat petani dan masyarakat perdesaan meningkat. Secara nyata, hal ini dipandang penting mengingat kapasitas pengelola P4S tersebut masih perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan secara berkesinambungan sehingga mampu membawa P4S sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia pertanian. Asas-asas pusat pelatihan dan pedesaan swadaya. Yang pertama adalah keswadayaan. P4S dikembangkan dengan tetap menjaga kemandirian melalui kemampuan memecahkan sendiri masalah yang dihadapi baik secara teknis, sosial maupun ekonomi. Yang kedua, demokrasi. Dalam melaksanakan setiap kegiatan, pengelola P4S dan pengguna jasa mengadakan kesepakatan dan keterlibatan secara aktif. Yang ketiga, kekeluargaan. P4S tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh menjalin kekerabatan antara pengelola dan fasilitator dengan peserta yang mengikuti pelatihan atau permagangan. Yang keempat, kemanfaatan. Keberadaan P4S dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan pengguna jasa lainnya. Yang kelima, keterpaduan. Penumbuhan dan pengembangan P4S merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pedesaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan sinergi. Yang keenam, kesederhanaan. Pelatihan atau pemagangan di P4S dilaksanakan secara sederhana dan bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Selanjutnya, prinsip pusat pelatihan dan pedesaan swadaya. Yang pertama, kemandirian. Dukungan pihak lain tidak boleh menyebabkan ketergantungan P4S, namun sebaliknya harus mampu mendorong tumbuh kembangnya keswadayaan. Yang kedua, kerakyatan, yaitu penumbuhan dan pengembangan P4S dilakukan dari, oleh, dan untuk petani serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, kemitraan, yaitu P4S merupakan mitra kerja pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia pertanian, khususnya petani dan masyarakat pedesaan. Yang keempat, sinergi. Keberadaan P4S merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian atau pedesaan dan dilakukan dengan pergerakan segala sumber daya pada berbagai pemangku kepentingan secara sinergis. Yang kelima, berkelanjutan. Artinya aktivitas P4S
dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi setempat secara berkelanjutan. Penumbuhan P4S. Proses penumbuhan P4S dilakukan melalui serangkaian kegiatan, bimbingan, dan pelatihan untuk memotivasi dan mendorong terbentuknya P4S. Penumbuhan P4S dilakukan melalui tahapan identifikasi potensi, dan registrasi. Selanjutnya, pengembangan P4S. Pengembangan P4S merupakan serangkaian kegiatan pembinaan melalui bimbingan dan pelatihan oleh pembina untuk meningkatkan secara bertahap kapasitas P4S dalam menyelenggarakan dan atau melaksanakan pelatihan atau permagangan. Selanjutnya, klasifikasi P4S. Klasifikasi P4S merupakan proses penilaian atas pelaksanaan kegiatan usaha P4S yang telah didaftar. Penilaian dilaksanakan berdasarkan kriteria atau tolak ukur persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menentukan klasifikasi P4S. Selanjutnya, sertifikasi. Sertifikasi klasifikasi diberikan kepada P4S yang memenuhi persyaratan standar minimal oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam bentuk keputusan. Sertifikat menunjukkan kelas P4S pemula, madya, atau utama. Sertifikat ditinjau kembali setiap 3 tahun sekali. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring dilakukan oleh tim penilai klasifikasi P4S dalam bentuk kunjungan ke lokasi P4S secara berkala dan atau pelaporan oleh P4S. Evaluasi. Dari hasil monitoring dilakukan evaluasi dengan memberikan alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi pengembangan 4S selanjutnya. Pelaporan. Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh P4S dan disampaikan kepada kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten atau kota dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian setiap 6 bulan sekali. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan apabila terdapat kesalahan, saya mewakili kelompok 1 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.